경기에서도 정말 메가 선수가 잘하지만 인터뷰에서 그 보여지고 있는 뭐 인성과 태도 그런 것들을 봤을 때는 역시 메가 선수를 따라올 수 있는 아시아 컵대 선수가 있을까 할 정도로 이제 좋은 경기력을 보여주고 사실 많은 팬분들 알겠지만 이제 며칠 전에 어떻게 시켰냐 뭐 이런 얘기를 했는데 옆에 남자친구가 있었습니다. 분명히 남자친구가 있었음에도 불구하고 애인을 떠나보내듯이 그렇게 우는 모습을 봤는데 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가 안카라 메시 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 Motif utama Kim Yeon-kong dan Kovo hancurkan nama Megatron akhirnya terkuak. Tak mau ikut dijebloskan orang dalam Kovo ini beri pengakuan mengejutkan ke Hakim tertinggi Korea dan polisi Korea. Semua kaget mendengarnya. Ternyata cuma gara-gara hal ini Kim Yeon-kong rela habisi karir Mega. Dunia voli Korea saat ini tengah diguncang oleh skandal besar yang menyeret nama-nama besar dalam lingkaran tertutup Liga Voli Profesional Korea, KOVO. Dalam laporan eksklusif yang diterima oleh media lokal dan kini ramai diperbincangkan di seluruh Asia, Kim Yeon-kong, kapten legendaris tim nasional Korea Selatan, diduga terlibat dalam permainan kekuasaan untuk menghentikan laju Megawati Hangestri Pertiwi, pemain asal Indonesia yang kini dijuluki fans sebagai Megatron. Setelah musim gemilang yang ditunjukkan Megawati bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, sorotan publik Korea maupun internasional terhadap dirinya meningkat drastis. Popularitas Megawati bahkan mulai menyaingi nama-nama besar voli wanita Korea. Inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai salah satu pemicu utama kecemburuan dan ketegangan dalam tubuh KOVO dan beberapa tokoh elit yang merasa terancam. Salah satu pengurus internal KOVO akhirnya angkat bicara. Dalam pengakuan tertutup yang bocor ke publik, dia menyatakan bahwa tekanan terhadap Megawati bukanlah sesuatu yang kebetulan atau alami dalam persaingan atlet. Ia menyebut ada agenda tersembunyi dari sejumlah figur senior, termasuk Kim Yeon-kong, untuk menjaga dominasi pemain lokal dan mempertahankan kontrol atas popularitas dan arah liga. Semua dimulai karena satu hal, ketakutan. Ketakutan bahwa ikon lama akan tergeser oleh pemain asing yang mencuri perhatian rakyat Korea. Megawati menjadi simbol baru kekuatan dan kerja keras. Ini tidak diterima oleh beberapa pihak yang merasa posisinya akan tergantikan, ujar sumber tersebut dalam wawancara tertutup dengan otoritas Korea. Kim Yeon-kong selama ini dikenal sebagai ikon voli Korea. Namun, sejumlah media investigasi kini mempertanyakan sikap diamnya terhadap ketidakadilan yang dialami pemain asing, khususnya Megawati. Bahkan, beredar rekaman tidak resmi dari diskusi internal yang menyiratkan bahwa Kim bukan hanya tahu, tapi juga mendukung strategi untuk menahan popularitas Megawati di media dan federasi. Netizen Korea pun mulai terpecah. Sebagian membela Kim sebagai simbol kebanggaan nasional, namun tak sedikit pula yang menyayangkan jika benar dia terlibat dalam persekongkolan yang menjatuhkan sesama atlet demi menjaga citra pribadi. Kasus ini tidak lagi hanya menjadi gosip olahraga. Informasi yang bocor dari penyelidikan polisi menyebutkan bahwa KOVO kini dalam pengawasan serius karena dugaan manipulasi sistemik dan diskriminasi terhadap pemain asing. Salah satu hakim tinggi Korea Selatan bahkan memerintahkan penyelidikan khusus terhadap kemungkinan adanya pelanggaran hak-hak profesional dan dugaan perundungan yang terjadi dalam sistem liga. Yang paling mengejutkan, motif utama dari konflik ini rupanya bukan hanya soal permainan di lapangan, melainkan pengaruh Megawati di media sosial. Followers Megawati yang melonjak drastis dan respon positif dari fans Korea menjadikan dirinya sosok berpengaruh di luar kendali federasi. Banyak sponsor mulai melirik Megawati, yang secara tidak langsung menggeser dominasi pemain lokal. Pihak-pihak tertentu merasa kontrol mereka terhadap arah popularitas dan arus sponsor mulai hilang. Itulah mengapa tekanan kepada Megawati menjadi sangat terasa di akhir musim. Lanjut pengakuan sumber internal KOVO. Tagar Justice for Megatron kini menjadi tren utama di Twitter Korea dan beberapa negara Asia Tenggara. Dukungan terus mengalir, baik dari komunitas voli internasional maupun fans netral yang menilai Megawati sebagai korban ambisi dan politik internal liga. Bahkan, beberapa legenda voli Jepang dan Thailand mulai angkat bicara, menyayangkan bagaimana KOVO bisa membiarkan konflik semacam ini terjadi. Media Indonesia pun turut menyorot kasus ini, menyebutnya sebagai salah satu bentuk nyata rasisme dan diskriminasi sistemik dalam olahraga Asia. Terkait hal ini, skandal baru yang menyeret nama Kim Yeon-kong dan Federasi Bola Voli Korea
Koffo, mencuat ke permukaan, dan kali ini, sorotan publik benar-benar tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah benar Megawati dijatuhkan karena terlalu bersinar? Sumber dari internal Koffo mengungkap motif yang mengejutkan. Bukan karena pelanggaran atau performa buruk, melainkan karena rasa sakit hati dan kecemburuan dari pihak-pihak yang selama ini merasa menjadi pusat perhatian dunia voli Korea. Dan nama paling disebut dalam pengakuan ini tak lain adalah Kim Yeon-kong, yang selama lebih dari 1 dekade dikenal sebagai Ratu Voli Korea. Namun, sejak kedatangan Megawati Hangestri Pertiwi, bintang asal Indonesia yang dijuluki Megatron, perhatian dunia mulai bergeser. Popularitas Megawati yang meledak, baik di media sosial, pemberitaan internasional, hingga panggung Liga Korea, telah membentuk kekuatan baru di dunia voli Korea yang tidak bisa diabaikan. Sejak Megawati datang, media luar negeri mulai banyak bicara tentang dirinya. Nama Kim perlahan memudar. Itu membuat suasana di balik layar berubah, ungkap seorang staf senior Koffo dalam wawancara tertutup. Puncak dari semua drama ini terjadi pada laga final Liga musim ini. Menurut sejumlah pengamat, terlalu banyak kejanggalan yang terjadi di pertandingan krusial tersebut. Satu wasit terlihat memihak tim lawan. Beberapa keputusan penting dianggap menguntungkan tim lawan dan merugikan tim Megawati. Tayangan ulang memperlihatkan keputusan-keputusan kontroversial yang bahkan memancing reaksi keras dari fans di media sosial. 2. Nama Megawati dihapus dari daftar pemain terbaik. Inilah yang paling mengejutkan. Meski Megawati mencatat rekor poin tertinggi di laga final dan menjadi satu-satunya pemain yang tampil dominan secara konsisten, namanya tidak disebut dalam daftar penerima gelar individu. Tak ada penghargaan Most Valuable Player, MVP, Best Scorer, bahkan tidak masuk nominasi, sebuah keanehan yang tak dapat dijelaskan secara logis. 3. Sorotan media secara ajaib hilang. Media lokal Korea yang biasanya menyorot performa luar biasa justru seolah buta terhadap kontribusi Megawati. Sejumlah jurnalis olahraga dari luar Korea menyebut adanya tekanan editorial untuk mengurangi eksposur terhadap Megawati demi melindungi citra legenda lokal. Menurut laporan investigatif yang beredar, rasa sakit hati menjadi kunci utama dari seluruh skenario ini. Kim Yeon-kong yang telah membangun reputasi bertahun-tahun, merasa tersaingi oleh seorang pemain asing yang tiba-tiba melesat di Liga Korea. Hal ini diperparah dengan respons netizen internasional yang menyebut Megawati sebagai Ratu Voli Asia Baru, sebuah gelar yang selama ini disematkan pada Kim. Koffo tidak siap menerima kenyataan bahwa simbol mereka mulai tergantikan oleh kekuatan baru dari luar negeri. Maka, mereka ciptakan cara untuk menjatuhkan Megawati sebelum dia benar-benar menjadi ikon baru Korea, ujar pengamat olahraga Asia, Hiroshi Nakamura. Lebih lanjut, setelah mencuatnya skandal dugaan penyingkiran Megawati, Megatron, dari panggung voli Korea, kini api kecurigaan mulai menjalar hingga level internasional. Keputusan mendadak dan tanpa penjelasan atas penghapusan nama Megawati dari daftar penerima gelar individu terbaik musim ini, telah membuat banyak pihak geram, bahkan hingga ke tingkat Federasi Voli Dunia, FIF. Kejanggalan dimulai saat nama Megawati, yang sebelumnya dijagokan sebagai penerima MVP atau Best Scorer, tiba-tiba hilang dari nominasi. Padahal, statistik mencatat ia adalah pemain paling produktif di laga final, bahkan memecahkan rekor poin. Hal ini membuat banyak pengamat, pelatih asing, dan jurnalis curiga ada permainan terselubung. Tak hanya fans, sejumlah ofisial asing dan analis olahraga Asia melaporkan kejadian ini kepada otoritas olahraga Korea dan Komite Etik Voli Dunia. Melihat situasi yang semakin gaduh, Presiden Federasi Voli Dunia secara resmi menyampaikan teguran keras kepada Koffo. Dalam pernyataannya, ia menyebut kejadian ini sebagai ancaman terhadap integritas olahraga internasional dan meminta agar pihak Korea segera melakukan klarifikasi terbuka. Federasi Voli Korea harus menjelaskan mengapa pemain dengan performa tertinggi justru dihapus dari daftar penghargaan. Jika tidak ada penjelasan objektif, kami akan bertindak, ujar Presiden FIF dalam pernyataan tertulis. Namun, alih-alih memberi jawaban, Koffo justru bungkam. Sikap diam inilah yang membuat Sekretaris Jenderal FIF secara langsung berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Nasional Korea Selatan untuk membuka penyelidikan resmi. Dari hasil penyelidikan awal, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam dokumen internal Koffo, termasuk perubahan data kandidat penghargaan 1 hari sebelum pengumuman resmi, intervensi eksternal terhadap tim juri pemilihan MVP, notulen rapat internal Koffo yang menunjukkan tekanan politik terhadap keputusan final,
Nama Kim Yeon Kong, yang sebelumnya sudah disorot karena rasa iri terhadap Megawati, kini tercatat dalam beberapa dokumen internal sebagai tokoh yang meminta peninjauan ulang terhadap daftar penghargaan individu. Meskipun belum ada bukti langsung soal perintah eksplisit, posisi Kim yang sangat berpengaruh di Liga menjadikannya salah satu fokus utama dalam penyelidikan. Jika terbukti ikut serta atau mendorong keputusan yang tidak adil, baik secara langsung maupun melalui pengaruh, Kim bisa dikenai sanksi etik dan dilarang terlibat dalam aktivitas voli profesional, kata analis hukum olahraga Korea, Han Ji-soo. Kini, Ko-fo dan Kim Yeon Kong terancam menghadapi vonis berat atas tuduhan persekongkolan, diskriminasi, dan pelanggaran etika profesional olahraga. Federasi Voli Dunia bahkan mempertimbangkan membekukan lisensi Liga Korea jika penyelidikan ini tak ditindaklanjuti secara serius.